kita akan coba masuk ke dalam ya. Pintunya juga ini unik ya teman-teman. Seperti pintu kerajaan. Kita akan coba buka di pintu ini. Kita akan coba masuk ya. Sumedang merupakan pusat budaya Sunda yang masih banyak adat istiadat serta ritual-ritual yang masih dilestarikan. Untuk itu, pihak pemerintah berinisiatif membuat suatu tempat yang disebut Saung Budaya, tempat untuk berkumpulnya para budayawan di Kabupaten Sumedang. Saung Budaya ini terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Rancakalong merupakan salah satu kecamatan yang masih memegang adat dan budaya para leluhur. Banyak tradisi yang masih dijalankan sampai dengan sekarang dengan istilah ngamumule adat baheula. Salah satu adat yang sampai sekarang masih ada yaitu tarawangsa. Tarawangsa merupakan sebuah upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas kesuksesan hasil panen. Baik teman-teman, seperti apa saung budaya serta bagaimana kehidupan masyarakat di salah satu pelosok Kecamatan Rancakalong ini, ikuti terus perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di Sarboah Channel. Kali ini Sarboah akan memperkenalkan budaya adat istiadat yang berada di wilayah Sumedang. Dan di belakang saya ini adalah Gedung Kesenian Geoteater Rancakalong Kabupaten Sumedang. Dan rencananya di sini akan diadakan salah satu budaya atau kesenian yang akan diselenggarakan di sini. Cuma di sini belum rampung ya teman-teman. Masih dalam proses renovasi. Kita bisa lihat ya ke sini teman-teman ya. Gedung Kesenian Geoteater Rancakalong Kabupaten Sumedang, Jalan Lebak Tulang, Sabagi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Ayo teman-teman, kita akan melihat ke dalam gedung ini. Ayo Bu. Kita bisa lihat teman-teman ini, gedung ini terbuat dari kayu ya semuanya. Kita akan coba masuk ke dalam ya. Pintunya juga ini unik ya teman-teman. Seperti pintu kerajaan. Kita akan coba buka di pintu ini. Kita akan coba masuk ya teman-teman. Kita bisa lihat ini dari arsitekturnya ya. Semuanya terbuat dari kayu ya teman-teman ya. Ini adalah tiang ya yang terbuat dari kayu jati. Kemudian atapnya teman-teman ya terbuat dari kayu jati juga. Jadi keseluruhan isi yang ada di dalam gedung ini semuanya terbuat dari kayu jati ya teman-teman ya. Kalau saya nggak salah lihat ya. Dan ini kita lihat ini terkesan sangatlah klasik ya teman-teman ya. Karena memang tempat ini akan dijadikan tempat untuk kegiatan menyelenggarakan festival budaya ataupun adat istiadat yang berada di wilayah Sumedang maupun wilayah Jawa Barat. Kita bisa lihat ya, lampu-lampu yang ada di sini.
di atas ya. Ini merupakan salah satu budaya yang masih melekat di Kecamatan Rancakalong, yaitu Tarawangsa. Tarawangsa sendiri sudah ada sejak zaman Kerajaan Sumedang Larang dan turun-temurun sampai dengan sekarang. Biasanya Tarawangsa diadakan setelah panen, dan ini merupakan kepercayaan terhadap Nyi Pohaci atau Sang Hyang Sri atau Dewi Kesuburan. Di wilayah Rancakalong juga, sebagian besar dari para petani bercocok tanam di bidang palawija ya, ya Bu ya. Ini adalah tanaman ubi-ubian ya. Kalau misalkan yang terkenal itu adalah ubi celembu ya. Dan di Rancakalong juga di sini banyak tanaman ubi celembu ya teman-teman ya. Kita bisa lihat. Ini adalah tanaman dari ubi celembu ya, yang sangat terkenal itu ya, salah satu ciri khas dari wilayah Sumedang ya teman-teman. Di sini juga banyak ditanami oleh pohon-pohon apa namanya itu? Singkong ya, singkong. Bisa kita lihat juga di belakang dari perkebunan singkong ini terlihat view pemandangan alam yang sangat luar biasa sekali, teman-teman ya. Bisa lihat. Dan memang tanah di sini memang sangatlah subur ya teman-teman ya, sehingga cocok untuk ditanami berbagai macam palawija. Pembenihan ya dari tanaman apa Bu ini? Kacang merah ya. Nah, lihat teman-teman ya, suasana pedesaan yang ada di wilayah Desa Rancakalong ini sangatlah indah dan memang masih tradisional banget ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sana juga ada baling-baling bambu ya, atau bahasa Sundanya disebut dengan kolecer ya. Kolecer ya. Bukan baling-baling bambu dari Doraemon ya teman-teman, tapi kolecer ya. Ini udara di sini memang sangatlah segar ya Bu ya, dingin dan memang masih alami. Dan teman-teman apabila mau berkunjung ke sini silahkan ke Desa Rancakalong, recommended banget ya teman-teman ya. Kita bisa melihat keindahan alam di wilayah Desa Rancakalong ya. Bawaannya ngantuk, pengennya tidur, enak banget. Teman-teman, bisa kita lihat juga di sini ada perkebunan jagung ya teman-teman yang sangat indah sekali. Kita bisa lihat di bawah dan kita lihat ada salah satu aktivitas ya dari seorang petani ya, itu kita bisa lihat. Di sini mah kebanyakan menanam palawija ya, Iya. petaninya. Jadi bisa
katakan ada banyak yang menanam jagung, kemudian ubi, ya. Kita akan menuju ya ke perkebunannya, teman-teman ya. Ini adalah perkebunan jagung. Harus hati-hati ya, teman-teman ya di sini. Ayo, teman-teman ya. Kita akan masuk ke dalam perkebunan jagung ya, milik petani. Bisa kita lihat ini perkebunan jagungnya. Sangatlah indah ya, teman-teman ya. Dan lokasi perkebunan jagung ini dekat di gedung budaya Rancakalong ini ya, teman-teman ya. Baik teman-teman, kita tinggalkan song budaya serta alamnya yang indah di Desa Sukamaju ini. Kita akan lanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat adat yang masih berada di Rancakalong ini. Inilah salah satu lokasi rumah adat Sunda yang berada di Rancakalong. Teman-teman, di sini kita berada di rumah adat ya, atau tempat diselenggarakannya upacara adat atau kampung wisata, di mana apabila panen padi tiba, biasanya masyarakat di sini sering diselenggarakan upacara adat ya. Kita bisa lihat, kita akan masuk ke dalam ya, teman-teman ya. Ini adalah sebagai balai ya, kalau tempat diselenggarakannya kegiatan adat istiadat masyarakat Rancakalong ya. Kita bisa lihat ini adalah namanya pajemuhan atau goah. Goah adalah kalau dalam bahasa Indonesia berarti tempat menyimpan hasil padi, hasil-hasil palawija ditempatkan di sini ya, teman-teman ya. Bisa lihat, kita bisa lihat teman-teman ya, di belakang balai ini terdapat rumah-rumah atau saung-saung kecil ya. Ini ya teman-teman, yang memang memiliki ciri-ciri yang masih klasik ya, zaman dulu ya teman-teman ya. Kita bisa lihat kembali. Kita akan menuju ya ke rumah adat ya. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ini adalah rumah tradisional ya, atau rumah adat. Ya. Kita bisa lihat.
Ini adalah atau ciri-ciri dari rumah panggung adat. Kemungkinan besar zaman dulu mungkin tipe rumah-rumahnya mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Tipe-tipe rumah zaman dulu kita bisa lihat dari tampak depannya. Kemudian kita bisa lihat tampak ke depannya. Kita akan lihat ke dalam ya teman-teman ya. Ayo kameramen. Bisa lihat ya tempatnya teman-teman ya. Berbentuk persegi ya. Berbentuk persegi memang agak sedikit gelap ya. Tidak ada lampu. Ini masih terbuat dari bilik bambu ya teman-teman ya rumahnya. Kita bisa lihat di luar ya kameramen ya biar kelihatan ya. Jadi rumah-rumah zaman dulu khususnya di wilayah Rancakalong ini atau wilayah Sumedang ini sebelum adanya batu bata atau keramik atau tembok, dulunya ini dibuat dari bambu ya, anyaman bambu ya. Kalau bahasa Sundanya adalah bilik ya. Bisa kita lihat di belakang saya, ini adalah tempat penyimpanan padi ya. Kalau disebut dengan bahasa Sunda adalah leuit ya. Sebuah tempat penyimpanan padi ya. Ketika panen tiba, setelah dikeringkan untuk menyimpan suatu bahan makanan ke musim yang akan datang, biasanya masyarakat ini di sini menyimpannya di leuit ya. Ya, jadi gudang tempat penyimpanan padi. Kita bisa lihat ini adalah sebuah bangunan atau saung yang bernama Saung Pameselan. Jadi Saung Pameselan ini adalah tempat untuk mengolah padi ya teman-teman ya. Menjadi butiran-butiran ya kecil, dan ini adalah tempat pengolahan padi juga ya teman-teman ya. Padi ya kameramen ya. Ya, lisung ya. Kalau bahasa Sundanya disebut lisung, yang terbuat dari kayu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini padi ya. Kameramen ini padi ya, disimpan di sini. Kemudian kalau bahasa Sundanya itu ditumbuk atau ditutu ya. Kalau bahasa Sundanya ditutu sampai menjadi sebuah atau sebutir beras ya, dijadikan beras juga ya. Ini adalah alat tradisional pemisahan antara padi dengan bulir beras atau yang akan dijadikan beras untuk makan nasi ya teman-teman, untuk zaman dulu ya. Dan memang sekarang dibudidayakan atau ditradisikan ketika pada saat panen tiba ya teman-teman. Ini adalah tungku perapian ya. Kalau yang bahasa Sundanya disebut hawu ya. Jadi tempat perapian tradisional yang terbuat dari tanah liat. Dan kita bisa juga dilihat ya, ini adalah dapur. Kalau bahasa Sundanya di sini adalah pawon. Tempat mengolah berbagai jenis masakan ya. Kita bisa lihat teman-teman ya. Dan zaman dulu dapur atau pawon itu digunakan untuk tempat memasak atau memotong sayur-sayuran atau meracik bumbu-bumbu ya. Kemudian dimasak dengan menggunakan tungku perapian yang ini atau yang disebut dengan hawu ya teman-teman ya. Dalam bahasa tradisional adalah hawu yang terbuat dari tanah liat. Bisa kita lihat. Setelah kita mengunjungi saung budaya serta rumah adat Sunda yang berada di Rancakalong, kini kita akan menelusuri salah satu kampung yang masih berada di Rancakalong ini. Selamat datang di Kampung Cigadog. Yang keunikannya terdiri dari 8 kepala keluarga ya. Dan kebiasaan dari masyarakat yang ada di sini, dari kampung ini, masih tradisional ya teman-teman ya, berprofesi sebagai petani. Kita akan melihat keunikan atau keindahan
Kampung ini agak jauh dari keramaian dan dihuni 8 kepala keluarga. Di sini semuanya masih tradisional. Aktivitas keseharian warga kampung ini semuanya bercocok tanam serta berkebun. Seperti inilah rumah-rumah yang berada di kampung ini. Pancuran. Teman-teman, ini adalah pancuran ya, tempat bisa dikatakan tempat mandi ya masyarakat di sini. Secara tradisional memang masih terbuka ya teman-teman. Dan biasanya masyarakat di sini untuk mandi biasanya subuh ya atau pagi hari ya atau menjelang sore ya. Iya. Kameramen ya. Iya. Ini masih alami ya teman-teman. Ini airnya juga dari pegunungan asli. Sangatlah bersih ya teman-teman. Kita lihat. Banyak ikan kolam-kolam tempat pemancingan karena sumber mata air di sini tidak pernah habis ya teman-teman ya. Baik teman-teman, itulah perjalanan kami kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain episode.